Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Ada komentar di video yang sudah saya upload. Mungkin ini adalah komentar dari salah seorang dzurriyyah Rasulullah SAW. Saya berbaik sangka dan saya hormati komentar itu. Katanya, kalau Anda tidak mengakui Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, tolong jangan antum pakai lagi wirid-wirid, ratib-ratib, maulud-maulud, hizib-hizib, diwan-diwan, manakib-manakib, dan qasidah-qasidah datuk-datuk kami yang Pak Kiai pakai. Ini kan pernyataan yang salah. Dikiranya kita ini begitu tidak percaya kalau Habib itu dzurriyyah Rasulullah, terus kita buang semuanya. Tidak bisa begitu. Habib walaupun bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah mengajarkan kepada kami, mengajarkan kepada kita rakyat Indonesia, mereka tetap guru kami. Mereka tetap orang tua kami, mereka tetap orang yang kita hormati karena keilmuannya. Jadi zikir, doa, sholawat, ratib, diwan-diwan yang ditulis, yang diajarkan oleh para habib itu tetap kita amalkan. Kalau Anda, saudaraku, ngomong seperti itu, bagaimana kalau misalnya saya dulu tidak pernah tahu tentang agama dan saya belajar agama itu dari Habib? Apakah agama yang saya pelajari harus saya buang? Kan nggak begitu. Dulu saya pernah belajar sholat dari Habib sebagai guru saya. Apakah saya harus tidak sholat gara-gara Habib tidak nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah? Nah, ini yang saudara salah itu. Jadi kita ini cuma menanyakan benar atau tidak kalau Habib itu nyambung sampai kepada Rasulullah. Kenapa itu harus kita minta kejelasannya? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man angkara." Sekiranya diterima pengakuan orang yang mengaku-ngaku, sekiranya diterima pengakuan orang-orang atau manusia yang mengaku-ngaku, pasti banyak orang yang mengaku harta suatu kaum sebagai miliknya. Dan mengaku pula bahwa orang itu berdarah kemuliaan suatu kaum. Di sini orang yang mengaku harus menunjukkan bukti dan yang mengingkari harus siap bersumpah. Kalau saudara ngaku sebagai Habib, tunjukkan kepada kami mana buktinya itu
riwayat kehabibannya. Kita sedang mencari bukti, dan dari penelusuran itu tidak diketemukan bukti kalau Habib itu nyambung sampai Ba'alawi, Ba'alawi ke Ubaidillah, Ubaidillah inilah yang dipermasalahkan tidak nyambung sampai kepada Ahmad Al-Muhajir. Jadi mestinya Habib itu menunjukkan bukti. Ini soal nasab, bukan soal ilmu. Kalau soal ilmu, kita tetap akan mengikuti ilmunya. Tentu bagi Habib yang berilmu. Tapi kalau Habib yang bodoh, lah ngapain kita ngikut? Wal yaminu ala man angkaro, sumpah itu disampaikan oleh orang yang mengingkari. Jadi jelas ya saudaraku, bedakan. Jangan bilang, kalau begitu kenapa Anda mengamalkan ada ajaran maulid Nabi, ajaran zikir, ratib, semua. Buang itu semua. Oh, enggak bisa begitu. Ajaran beda dengan nasab. Itu yang harus saudara cermati. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Jadi setelah saya sampaikan paparan bahwa Habib terbukti belum bisa diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah karena tidak ada dalil. Nah, ini saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, keluarga saya, agar menggunakan akal. Cintailah semua manusia, tidak hanya khusus kepada Habib. Jadi Habib itu juga manusia, kita cintai juga. Maka saudara salah yang menduh kalau kita bertanya tentang nasabnya lalu dianggap sebagai penghinaan atau dituduh sebagai pelecehan, itu salah besar. Kita tidak pernah menuduh, minta dan bertanya. Bahkan pertanyaan ini juga diajukan, diminta pula oleh saudara-saudara saya yang jauh di sana. Di Papua juga menyatakan dukungan yang sama. Minta supaya Habib itu menunjukkan bukti. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada tujuan memecah belah, tidak ada tujuan mengadu domba, tidak ada tujuan memperkeruh keadaan, tidak. Justru yang saya duga, yang menimbulkan tuduhan-tuduhan, yang menimbulkan ajakan adu domba itu adalah para Habib yang tidak bisa membuktikan dalil, yang tidak bisa menunjukkan bukti, lalu dengan seenaknya ngomong bahwa kita sedang diadu domba, Habib dengan ulama diadu domba, Habib dengan Habib diadu domba. Bohong. Karena kita cuma tanya, ingin tahu mana dalilnya. Kalau sudah dijawab, selesai. Nah, itu saudara sekalian. Maka supaya kita santai, tenang saja, nggak usah marah-marah. Kita telisik dengan yang sebenar-benarnya. Jangan menuduh. Nah, ini ada nyanyian supaya kita santai saja. Ada nyanyian yang liriknya saya jiplak dari karya Koes Plus. Silakan mendengarkan, dan kalau sempat joget-joget, ya joget nggak masalah, nggak dilarang kok. Ya. Mari kita dengarkan. Jo podo ngapusi, jamane wong podo ngerti, golek rejeki, rasah ngaku cucu nabi. Lah ya opo abah Joko kean polah, mung sumpah serapah golek upah,
Lah ya apa dulur pengen urip makmur, modal omong lantur dodol nasab leluhur.